Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Insyaallah dalam keadaan baik-baik saja. Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kembali di pekan yang lalu. Yang sebelumnya kita telah mempelajari apa mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam. Kemarin sudah Bapak sampaikan salah satunya yaitu beternak. Ya, beternak hewan-hewan. Baik itu biri-biri atau domba, unta dan lain sebagainya. Ya, jadi mereka ini berpindah-pindah tinggalnya dari satu tempat ke tempat yang lain atau disebut dengan nomaden. Berpindah-pindah tempat. Ya, tujuannya untuk apa? Tentu mereka mencari tempat yang di dalamnya terdapat dedaunan ya atau rumput-rumput, padang rumput serta memiliki curah hujan yang banyak ya sehingga di sana terdapat mata air atau air. Oke, baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini insyaallah kita akan mempelajari seputar bercocok tanam. Ya, bercocok tanam. Oleh karenanya, silakan dibuka buku paketnya sembari disimak materi yang Bapak sampaikan atau Bapak paparkan. Di halaman oke, ini sudah ya, mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Kemarin sudah Bapak sampaikan beternak. Jadi mereka yang tinggal di desa khususnya mereka memiliki mata pencaharian yaitu beternak dan kedua itu bercocok tanam. Ya, adapun mereka yang tinggal di kota atau disebut dengan hadori, mereka bertempat tinggal di mereka itu melakukan pencahariannya yaitu berdagang. Ya, sama berpindah-pindah juga, namun ini lebih luas skalanya. Ya, oke, baik. Adapun yang kedua yaitu seputar bercocok tanam. Ya, bercocok tanam. Jadi sebagian besar pada saat itu wilayah di Arab tentunya ya, berupa padang pasir yang luas. Ya, itu sebagian besar wilayahnya. Jadi berupa padang pasir yang luas. Ya, yang mana keadaan padang pasir itu tentunya sangat panas dan gersang, bukan? Ketika kita melihat atau mungkin bisa teman-teman melihat di Google atau di YouTube, itu sangat gersang. Ya, padang pasir, panas. Nah, namun keistimewaan sebuah wilayah yang panas, maka wilayah tersebut cocok untuk ditumbuhi terutama kurma. Ya, maka untuk bercocok kurma itu sangat baik ya di lingkungan yang gersang. Ya. Sehingga walaupun tidak ada pepohonan yang lain, namun ketika ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan kurma, maka ini mereka bagus. Ya, sehingga hasilnya bagus, kualitasnya bagus. Sehingga tidak heran ketika kita atau teman-teman atau mungkin saudara pulang setelah umroh maupun berhaji, maka mereka akan membawa kurma ya. Bahkan di Indonesia juga ada beberapa wilayah yang gersang sehingga bisa ditanamkan atau baik untuk menanam kurma ya. Nah, apakah ada lahan yang subur? Tentu ada ya, di wilayah Arab pada saat itu ada beberapa wilayah yang subur yang mana di dalamnya terdapat lembah-lembah ya, yang terdapat mata air atau biasa kita sebut dengan oase. Nah, dan biasanya wilayah-wilayah tersebut itu sering turun hujan. Ya, curah hujannya tinggi. Sehingga di sana banyak air-air yang tergenang di wilayah tersebut. Nah, sehingga wilayah tersebut menjadi wilayah yang mudah untuk bercocok tanam. Mudah untuk menanam tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Ya. Adapun di bagian belakangnya di sini, maaf. Oke. Adapun tanah pertanian yang utama atau wilayah-wilayah yang subur, sangat subur, yang tidak gersang, ya gersang namun tidak separah di wilayah Arab sebelumnya,
Nah, mereka ini biasanya orang-orang yang di wilayah Yaman, ya, kemudian wilayah Taif, wilayah Madinah, wilayah Najd, Khaybar, dan Makkah. Ya, jadi di sini mereka-mereka ini wilayah-wilayah tersebut terbiasa mereka melakukan bercocok tanam atau bertani, ya, atau melakukan hal-hal yang mengarah kepada pertanian, baik menanam tumbuh-tumbuhan, ya, menanam buah-buahan, menanam sayur-sayuran dan lain sebagainya. Dan tentu setelah hasil pertanian yang mereka dapat atau yang mereka kelola, baik sayur-sayuran maupun buah-buahan, maka hasil-hasil tersebut mereka siapkan untuk dijual ke kota-kota. Seperti apa? Seperti kota Madinah maupun kota Mekah. Jadi di sana mereka menjual kembali sehingga perniagaan atau perdagangan terjadi pada saat itu. Ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Nah, setelah ini silakan teman-teman bisa mengerjakan kegiatan siswa. Nah, di sini setelah membaca materi di atas, jelaskan menurut pendapat kamu. Nah, kira-kira menurut pendapat kalian, ya, bagaimana kondisi masyarakat Arab pada saat itu? Ya, yang digunakan masyarakat Arab untuk bertani. Ya, apakah gersang, apakah subur? Kemudian ketika gersang mereka menanam apa? Demikian. Kemudian wilayah-wilayah yang memang sekiranya wilayah utama untuk mereka melakukan pertanian itu mungkin di mana saja. Mungkin itu bisa teman-teman sampaikan, bisa teman-teman tuliskan di dalam kolom kegiatan siswa. Pak, bagaimana jika tidak muat? Jika tidak muat boleh di buku tulis. Namun sangat disarankan di buku paket. Kemudian nanti seperti biasa diberikan nama dan difoto jelas, kemudian dikirim ke Bapak. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.